Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Faridah, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Pamekasan akan memaparkan hasil dari analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di ruang kolaborasi pada tanggal 16 Februari kemarin. Kami, kelompok 2, terdiri dari 4 orang, yaitu Ibu Dwi Astuti, Ibu Umi Prihatining Tias, Ibu Amalia Rashid, dan saya sendiri, Ibu Farida. Fasilitator kami Bapak Didi Siswanto, dan pengajar praktik kami Ibu Maftuhah beserta Bapak Nasirullah. Bapak Ibu guru hebat, skenario pembelajaran berdiferensiasi pada kelompok 2 yaitu situasi B atau pada jenjang SD. Dalam situasi ini menceritakan tentang Pak Dermawan, seorang guru sekolah dasar, di mana beliau akan mengajar pelajaran IPA tentang sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya melakukan sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya ada sumber poster diagram, ada juga sumber bacaan, kemudian ada artikel, komik science yang kesemuanya tentunya berkaitan dengan bagian-bagian organ pencernaan manusia. Di kelas, Pak Dermawan tidak mempunyai komputer, jadi beliau mengunduh video melalui handphonenya, video singkat yang berkaitan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini ditonton dulu, sudah layak atau belum, sesuai atau tidak. Rencananya video ini hanya akan ditunjukkan pada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Hanya pada murid yang membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Pak Dermawan juga mempersiapkan daftar kegiatan, diantaranya ada membaca buku, mengamati poster atau diagram, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua muridnya yang ada di kelas tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan untuk membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok. Kemudian yang ke-8, Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Nah, yang ke-9, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan lanjutan yang bagi murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Misalnya, menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses. Kemudian yang ke-10,
Pak Dermawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Untuk kemampuan kurang, ia menugaskan mereka menjelaskan alur pencernaan melalui diagram. Untuk murid yang kemampuannya sedang, diminta untuk membuat sebuah cerita narasi dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid yang kemampuannya tinggi, diminta untuk membuat sebuah cerita kreatif, tentu saja dengan bahasa yang lebih rumit. Dari kasus yang baru saja dipaparkan, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Berdasarkan hasil analisa dari kelompok kami, yang berusaha Pak Dermawan penuhi kebutuhan belajar murid, yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid dan profil belajar murid. Kemudian, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan melakukan analisa diagnostik. Ini terbukti di mana di awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai. Nah, lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Cara ini tentunya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana dipaparkan di awal, ada 3 yang dibutuhkan kesiapan belajar murid, yaitu berbagai bacaan. Ini dibuktikan dengan berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang organ pencernaan, kemudian beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Dan yang berikutnya, setelah itu ia meminta muridnya mulai bekerja dalam kelompok untuk penugasan kali ini. Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Dermawan sudah memahami kesiapan murid belajar. Yang kedua, tentang minat murid. Hal ini dibuktikan bahwa Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya. Dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Jadi dalam hal ini, minat murid benar-benar terpenuhi. Dan yang ketiga, profil belajar, yaitu menyediakan beragam bahan ajar sesuai dengan gaya belajar anak. Hal ini dibuktikan dengan beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Yang dipinjam di perpustakaan yang dimiliki anak, ini disesuaikan untuk anak dengan gaya belajar visual. Kemudian video-video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Ini ditujukan untuk anak dengan profil belajar auditori. Dan yang berikutnya, kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk murid untuk mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Hal ini sangat cocok untuk anak kinestetik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten. Hal ini dibuktikan dengan di mana Pak Dermawan menyiapkan konten dalam berbagai bentuk seperti buku, komik, poster, dan kartu pertanyaan. Kemudian, pada diferensiasi proses dibuktikan di mana selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan lanjutan bagi murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Misal, menunjukkan video melalui handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Kemudian menunjukkan buku bacaan seperti buku artikel, komik yang sesuai dengan materi tersebut.
dan membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian didisplay di kelas. Dan untuk diferensiasi produk yang dilakukan oleh Pak Dermawan, yaitu memberikan tugas yang berbeda kepada murid berdasarkan tingkat kesiapan yang berbeda. Di antaranya, kemampuan kurang. Bagi murid dengan kemampuan kurang, mereka membuat diagram dengan alur cerita sederhana. Untuk murid dengan kemampuan sedang, diminta untuk membuat cerita narasi dengan kosakata lebih bervariasi. Dan anak dengan kemampuan tinggi membuat cerita kreatif, tentu saja dengan tingkat bahasa yang lebih sulit. Jadi, diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan ada 3. Proses, konten, dan produk. Produk di sini hasilnya tentu berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat, dan kesiapan belajarnya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana murid memahami materi tersebut. Jadi penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan itu terdapat 2, yaitu Assessment for Learning dan Assessment of Learning. Untuk Assessment for Learning, di mana penilaian dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sering juga disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Hal ini ditunjukkan pada poin ke-9, di mana kutipan pendukungnya, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan lewat video, membantu mereka memahami konsep kunci dengan kosakata sederhana yang didisplay di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Jadi setiap jawaban murid, pertanyaan murid yang ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Sedangkan assessment of learning, di mana penilaian sebagai proses belajar melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Atau dalam assessment as learning ini penilaian berjenjang. Seperti apa? Nah, ada 3 kemampuan anak berdasarkan kemampuan membacanya. Untuk murid yang kurang, anak-anak menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Penjelasannya juga singkat-singkat saja, bahasanya sederhana, sesuai kemampuan anak yang kurang. Untuk murid dengan kemampuan sedang, membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata lebih bervariasi. Dan untuk untuk murid berkemampuan tinggi diminta untuk membuat cerita kreatif. Demikian hasil analisa kami dari kelompok 2. Mudah-mudahan hal ini dapat membantu Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.